Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Batalion Armet 5 yang melaksanakan Satgas Jaga Pamtas di perbatasan RI Malaysia. Jadi pada saat itu kami selesai melaksanakan latihan bimbingan pelatihan upacara bendera untuk hari Senin pada hari Jumat. Jadi kita datang ke kantor dan ketemu dengan kepala sekolah. Nah pada saat itu kepala sekolah sedang membriefing anak-anak kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 yang belum lancar membaca, bahkan ada yang belum bisa membaca. Nah jadi anak-anak kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini sangat tertinggal dalam hal membaca dan menulis dari anak-anak seusianya. Nah pada saat itu kita ngobrol diskusi sama kepala sekolah bahwasanya anak-anak ini kalau memang tidak bisa membaca pada saat nanti dia naik kelas, pada saat ujian selesai ujian dan tidak lancar membaca, maka tidak akan dinaikkan ke kelas berikutnya. Nah dari situ tergerak hati kita untuk melaksanakan bantuan bimbingan membaca agar anak-anak ini bisa naik kelas pada saat selesai ujian ulangan sekolah nanti. Dan selanjutnya kita dari kepala sekolah itu diberi tempat kelas perpustakaan itu yang kita pakai untuk mengajar mereka. Dan kita diberi waktu untuk mengajar untuk anak kelas 3 dan kelas 4. Nah akhirnya dari kesepakatan yang kita peroleh sama kepala sekolah itu, kita ngajar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari dalam seminggu untuk mentraining mereka, memberi bimbingan belajar mereka untuk bisa lancar membaca dan menulis sehingga anak-anak ini nanti bisa naik kelas pada saatnya. Untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan kita, jadi kita door to door, kita datangi ke rumah satu persatu, kita jemput mereka. Jadi sisi positifnya adalah kita lebih dekat dengan mereka dan kita juga lebih mengenal keluarga mereka, seperti apa sih kehidupan mereka sehari-hari itu. Ternyata mereka memang ya seperti layaknya anak di desa pada umumnya gitu. Ada yang mereka ke ladang membantu orang tuanya, ada yang mereka mengasuh adiknya ketika orang tuanya pergi ke ladang. Jadinya kita akhirnya kan maklum, mengerti, oh ternyata waktu mereka selain untuk belajar tersita juga untuk membantu kinerja dari orang tuanya. Ya, jadi kita lebih paham situ ternyata kenapa mereka ini kok susah dalam belajar. Menurut saya dalam proses mengajari anak-anak dalam membaca dan menulis huruf tidak begitu menemukan kesulitan. Ada sih kesulitan. Yang pertama yaitu menghilangkan kebiasaan mereka dalam berbahasa daerah. Karena di lingkungan mereka tidak terlalu banyak atau pasif dalam menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Mereka sangat aktif menggunakan bahasa daerah dia sendiri. Nah, itu pun yang membuat mereka kesulitan dalam proses belajar membaca dan menulis. Fido, Fido, C, Du, Dida, Enda, Na, Enda, Enda, Gigi, Dena, Gina, An, tadi lagi dua huruf aja. Dan motivasi kita dalam memberikan pembelajaran kepada mereka itu untuk membuka wawasan kepada mereka. Nah, kita ingin mereka paham, sadar, dan mengerti arti sebuah pendidikan. Respon dari anak-anak itu sendiri, ada saatnya mereka itu sangat antusias, sangat aktif, ingin
mengikuti apa yang kita arahkan. Mereka rajin sekali belajar baca, rajin sekali belajar menulis, baik itu kita dikte, baik itu kita contohkan apa yang ada di papan tulis. Dan namanya juga anak-anak, ada waktunya terkadang mereka ini belajar sambil bercanda, bermain, tidak mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, di situ kita mencoba untuk bersabar, mengerti dengan dunianya mereka. Dari hal itu kita mencoba metode apa yang cocok memberikan sistem pengajaran pada mereka. Setelah kita paham apa yang menjadi kendala, menjadi kesulitan pada mereka dalam membaca dan menulis, saya mencoba untuk mengerjakan materi untuk yang kita ajarkan besok pagi. Saya tulis penggalan suku kata. Jadi mereka ini kesulitan dalam penggunaan huruf M sama G. Seperti dalam kata menggonggong, mengganggu. Mereka sangat sulit untuk membaca kata-kata tersebut dan sangat sulit untuk menuliskannya. Jadi pada setiap malam sebelum saya mengajar, saya tuliskan pada sebuah buku yang itu akan saya ajarkan besok paginya. Di situ kita mengerti, kita paham sekali apa yang menjadi kesulitan mereka. Mereka ini bukan tidak bisa membaca sama sekali. Mereka mengerti huruf A sampai Z. Walaupun ada sebagian yang memang tidak hafal semuanya. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu kita coba ulas secara terus-menerus, kita ajarkan sampai mereka hafal, sampai mereka benar-benar paham. Dan kita coba untuk mengaplikasikannya pada sebuah tulisan. Nah, gitu datang. Tadi di mana? Di rumah nggak ada? Di rumah nggak ada. Tadi kemana? Oh, pergi jalan. Duduklah. Nah, di sini. Ini jadi dari sini tinggal nunggu Onel. Buka bukunya yang kemarin belajar, yang Ang Ing Ung Eng Ong. Mana buka bukunya? Sama Joni kan? Jones. Buka buku Jones. Belajar di mana? Di sini kan? Ganggu nggak Bu di sini? Kalau di dalam sini aja, Oh, dekat iya, saja. Bukan bermain HP. Anak-anak di desa tidak banyak yang menggunakan HP, tidak seperti anak-anak di kota yang sudah terbawa seiring zaman. Di sini masih menggunakan permainan tradisional, contohnya engklek, guntingan, petak umpet, dan enggrang. Di dalam permainan tersebut mengandung makna yang saya dapat, yaitu kebersamaan, pantang menyerah, dan semangat. Pesan saya dalam mengajar anak-anak pada saat di sekolah dasar, satu, menantang. Kenapa saya sebut menantang? Karena tidak semua anak-anak itu bersifat wataknya sama. Pertama, mereka ada yang susah berbahasa Indonesia, dan namanya juga kita di sini pendatang, jadi mereka susah memahami bahasa kita susah memahami bahasa mereka. Tetapi ada juga beberapa anak yang bisa memahami keadaan kita pada saat mengajar, ada yang diam-diam aja, dan ada juga waktu pada saat mereka sedang ingin bermain. Harapan saya semoga ke depannya dia harus rajin belajar, setiap hari buka buku, setiap hari menulis, membaca, dan hilangkan rasa main. Menurut Anda gimana respon orang tua murid-murid yang diajar orang Pamtas ini, gimana respon orang tuanya itu? Jadi respon orang tua mereka kepada Pamtas yang mengajar anak-anak mereka, Ya, mereka sangat antusias, sangat mengapresiasi iya betul. kegiatan Pamtas. Karena mereka menyadari bahwa mereka dari segi waktu sangat terbatas. Karena profesi mereka sebagai petani ladang yang
pergi pagi pulang malam, Ya. tidak bisa mengawasi anak-anak mereka pada saat pulang sekolah. Anak-anak mereka yang pergi ke sungai, pergi bermain bola dan lain sebagainya. Lalu adakah pesan yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak ini kelak di kemudian hari harus seperti apa gitu? Pesan yang saya sampaikan harus saya sampaikan kepada anak-anak itu, semangatlah dalam belajar, karena belajar membaca itu sangat bekal mereka dalam Menjalin kehidupan itu ya. Udah. motivasi yang sering saya berikan kepada anak-anak itu, teruslah semangat dalam belajar, Ya, betul. karena dengan belajar kita bisa mengenal dunia lebih luas, karena dengan membaca kita akan bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu yang sering saya sampaikan kepada anak-anak. Motivasi yang sering saya berikan kepada anak-anak itu, teruslah semangat dalam belajar, Ya, betul. karena dengan belajar kita bisa mengenal dunia lebih luas, karena dengan membaca kita akan bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang yang selanjutnya. Mungkin itu yang sering saya sampaikan kepada anak-anak. Ayo ambil tasnya. Jonathan. Ambil tas ganti celana sana.